Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi pedagogik, yaitu materi tentang teori belajar. Teori pembelajaran ada berbagai macam. Kali ini kita akan membahas teori belajar behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, humanistik, dan juga sibernetik. Kita akan bahas yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Apa itu teori belajar behavioristik? Teori ini lebih mengutamakan perubahan perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur, dan dapat dinilai secara konkret. Jadi teori ini lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku individu. Contohnya ya, di sini ada stimulus, dan stimulus ini dalam teori ini itu akan mengakibatkan suatu respon dari individu tersebut. Nah, misalkan siswa dapat menyelesaikan tugas dari guru dengan cepat dan benar apabila dapat stimulus berupa nilai A. Begitu juga dengan hadiah, hukuman, dan faktor penguatan lainnya. Ada beberapa ahli yang menganut teori behavioristik. Yang pertama ada Thorndike. Thorndike ini menguji kucing dalam sangkar. Dan menurut Thorndike ini ada beberapa hukum dalam belajar, ada law of effect, ada law of readiness, ada law of exercise. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada law of effect. Ini suatu perbuatan yang disertai akibat menyenangkan akan cenderung dipertahankan atau diulang. Sebaliknya, jika akibatnya tidak menyenangkan, ini akan dihentikan atau tidak diulang. Selanjutnya yang akan kita bahas ada law of readiness. Di sini, semakin siap individu untuk belajar, itu akan timbul suatu kepuasan. Dan dari kepuasan ini akan dipertahankan atau bahkan diperkuat. Dan yang terakhir ada law of exercise. Prinsip utama belajar itu adalah pengulangan. Makin sering diulangi materi pelajaran akan semakin dikuasai oleh siswa. Yang menganut aliran teori ini selanjutnya ada Pavlov. Pavlov ini menguji anjing. Ketika anjing itu kita kasih tulang, itu akan menimbulkan suatu refleks yaitu air liur. Nah, dari Pavlov ini itu ada law of respondent conditioning dan ada law of respondent extension. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama. Ini adalah merupakan hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan cenderung meningkat. Dan untuk ini adalah hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning ini didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan musnah atau menurun. Nah, selanjutnya ada ahli lagi di teori behavioristik yang terkenal yaitu Skinner. Skinner ini menguji tikus dan merpati. Dan ini sangat terkenal dalam pembelajaran, yaitu ada penguatan negatif ataupun positif. Nah, di sini ada law of operant conditioning. Jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan cenderung meningkat. Nah, selanjutnya ada law of operant extension. Ini kebalikannya. Jika tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun, bahkan musnah. Nah, ini sering ya di dalam pembelajaran kita butuh suatu penguatan dalam melakukan pembelajaran di kelas. Biasanya yang lebih sering kita menggunakan teori belajar dari Skinner. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu di sini ada teori belajar kognitivistik. Teori belajar kognitivistik ini
merupakan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan untuk mengetahui sesuatu. Ada beberapa ahli juga dalam teori kognitivistik ini. Yang pertama yang menganut teori kognitivistik itu ada Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Ada beberapa tahapan dari Piaget ini. Ada tahap sensorik motor, ada tahap praoperasional, ada tahap operasional konkret, dan juga ada operasional formal. Untuk sensorik motor ini berdasarkan tindakan. Lalu kalau praoperasional ini ciri perkembangannya lebih mengutamakan penggunaan simbol atau bahasa tanda. Sedangkan kalau operasional konkret ini ciri perkembangannya pakai aturan yang jelas atau logis. Sedangkan kalau operasional formal ini ciri perkembangannya hipotesis, abstrak, deduktif, dan induktif. Nah, umur untuk sensorik motor 0-2 tahun, kalau praoperasional 2-7 atau 8 tahun. Kalau operasional konkret itu 7 atau 8 atau sampai 11 atau 12 tahun dan seterusnya. Nah, sekarang di sini kita akan bahas aliran teori kognitivistik selanjutnya, yaitu ada Brunner. Brunner ini menjelaskan bahwa pembentukan konsep dan pemahaman konsep merupakan dua kegiatan mengkategori yang berbeda, yang menuntut proses berpikir yang berbeda pula. Dan ada beberapa tahapan dari Brunner sendiri. Ini ada tahap enaktif, ada tahap ikonik, ada tahap simbolik. Kalau tahap enaktif ini dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Sedangkan kalau ikonik ini memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya dalam memahami dunia sekitarnya, anak melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Lalu kalau simbolik ini lebih ke arah abstrak ya, dan simbol-simbol. Nah, lalu di sini dalam teori kognitivistik ada Ausubel. Dalam teori ini, teori belajar dimaknai sebagai belajar bermakna. Pembelajaran bermakna yaitu suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Selanjutnya ada teori belajar konstruktivistik. Nah, teori belajar konstruktivistik ini percaya bahwa siswa mampu mencari sendiri masalah, nyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya, menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam satu pengetahuan utuh ya. Jadi kalau konstruk ya, jadi membangun pengetahuan sendiri. Ada beberapa ahli dalam teori konstruktivistik ini, ada John Dewey, lalu ada juga Piaget lagi di dalam teori konstruktivistik ini. John Dewey ini belajar bergantung pada pengalaman dan minat siswa sendiri, dan topik dalam kurikulum harus saling terintegrasi, bukan terpisah ya. Lalu ada Piaget. Pengetahuan yang baru diperoleh dengan dua cara, ada asimilasi ya. Asimilasi itu integrasi konsep yang merupakan tambahan atau penyempurnaan dari konsep awal yang dimiliki. Dan ada akomodasi, terbentuknya konsep baru pada anak itu berdasarkan ilmu dari yang sebelumnya. Lalu di sini ada aliran berikutnya, ada Vygotsky. Ada dua konsep penting dalam teori Vygotsky ini, ada ZPD, ada scaffolding.
Nah, DZPD ini kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat. Kalau scaffolding, ini pemberian sejumlah bantuan kepada siswa selama tahapan awal pembelajaran. Kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawabnya. Selanjutnya ada teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar ini harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Jadi lebih mengutamakan hubungan antar manusia dalam teori belajar humanistik. Yang terakhir ada sibernetik. Teori belajar sibernetik ini cenderung baru seiring berjalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Nah, teori sibernetik ini sangat bermanfaat ya dalam pandemi seperti ini yang lebih mengenalkan teknologi dan informasi. Sekarang kita coba latihan tentang teori belajar yang pertama di sini. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Yang B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Yang C. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Atau yang D. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Yang E. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Teori behavioristik ini kan ada stimulus dan akan ada respon ya dari si individu. Sehingga contohnya ini adalah yang E. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Oke, next kita lanjut di nomor 2. Di nomor 2, seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori, ya ini kan lebih cenderung memanusiakan manusia. Jadi ini adalah teori belajar A, B, C, D, atau E. Ya, jawaban yang tepat adalah humanistik karena kata kuncinya di sini adalah hubungan antara manusia ya. Next kita lanjut di nomor 3. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi, membuktikan benar tidaknya dugaan. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Nah, dari soal nomor 3, di sini siswa bebas ya, jadi mengkonstruk pengetahuan sendiri atau membangun pengetahuannya sendiri secara mandiri. Nah, ini adalah teori belajar C, konstruktivistik. Next, selanjutnya kita lanjut di nomor 4. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu, yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon, merupakan teori belajar, ya ini jelas karena ini perubahan tingkah laku dan mengutamakan hubungan stimulus dan respon. Jawaban yang tepat ya pasti yang E, behavioristik. Next kita lanjut di nomor 5. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif. Nah, yang A, kemampuan untuk memecahkan masalah, B, kemampuan berkomunikasi, yang C, kemampuan mengemukakan pendapat, D, mengintegrasikan diri, atau E, berinteraksi. Nah, karena istilah kognitif ini adalah yang ya, jawabannya yang A, kemampuan untuk memecahkan masalah. Next kita lanjut di soal berikutnya di nomor 6. Apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat
dan sesuai dan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Nah, ini prinsip belajar yang tepat adalah yang C, trial dan error, karena di sini ini mendapatkan respon yang tepat dan sesuai. Ya, jadi yang C, trial dan error.